Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan agroindustri komoditas anggur. Adapun anggota kami terdiri dari Anissa Budiman Putri, Rines Garihi, Aulia Wijayanti, Devia Brilianti, Wilham Raja Ridyan, dan Yohan Sinaga. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Devia Brilianti, NPM 040. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik anggur. Apa itu anggur dan kenapa sih harus anggur? Jadi, anggur itu merupakan tanaman asli Eropa dan Asia Tengah. Anggur merupakan buah yang diolah dari telur buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Vitaceae. Keluarga Vitaceae ini keluarga jenis anggur. Dapat kita lihat dari gambar di samping ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristik anggur. Di antaranya yang pertama, bentuk buahnya itu mirip seperti telur puyuh, bulat dan agak lonjong. Nah, bagi yang pernah memakan anggur, kalian pasti tahu kalau daging buah anggur ini memiliki tekstur yang lunak serta mengandung banyak kadar air di dalamnya. Kemudian dalam buahnya terdapat biji serta anggur termasuk tumbuhan yang merambat, memiliki daun yang besar dengan permukaan daun yang kasar. Selanjutnya, kenapa sih harus anggur? Yang pertama, karena anggur memiliki banyak kandungan gizi. Seperti yang sudah kita singgung tadi, anggur mengandung air sebanyak 70-80%. Banyak sekali kan? Serta anggur juga memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi sebanyak 15-25%. Dan sisanya berupa asam organik, tanin, protein, amino, amoniak, dan mineral serta nutrisi lainnya yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian anggur memiliki banyak manfaat. Ini yang perlu di-highlight. Anggur berperan sebagai senyawa antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Tentu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita, bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian, anggur tidak memerlukan lahan yang luas. Nah, bagi siapapun yang ingin membudidayakan tanaman anggur, tidak perlu memiliki lahan yang luas berhektar-hektar, tetapi kita cukup membudidayakan tanaman anggur seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah. Sangat cocok untuk Indonesia yang terdiri dari kota-kota yang sempit, yang padat, yang lahan luas itu sudah susah untuk dicari. Maka anggur dapat dijadikan sebagai pilihan untuk dibudidayakan. Kemudian anggur memiliki nilai tambah yang tinggi. Nah, untuk hal ini kita dapat lihat di slide selanjutnya. Anggur memiliki nilai tambah yang tinggi. Anggur sendiri memiliki daging buah, kulit buah, serta buah mentah dan biji buah yang sama-sama bermanfaat. Daging buahnya dapat kita olah menjadi beberapa produk, diantaranya yaitu sale, kosmetik, buah murni, minuman, atau wine yang paling terkenal. Kemudian buah kaleng, wah ini tentunya makanan instan yang sekarang sedang menjadi zaman ya bagi makanan-makanan instan. Buah murninya sendiri kita olah kembali menjadi selai, sirup, jus, chili, dan produk makanan industri lainnya. Kemudian kulit buahnya dapat kita olah menjadi produk minyak anggur, pektin, yang dapat kita olah menjadi makanan dan obat-obatan, serta pakan ternak dan pupuk. Kemudian buah mentahnya dapat kita olah menjadi acar, keripik, permen, tepung buah, dan masih banyak lagi, serta biji buahnya masih bermanfaat sebagai bahan ternak, serta pati yang dapat kita olah kembali menjadi produk makanan industri lainnya. Nah, di sini kita akan lebih fokus membahas anggur, bagian daging buahnya akan kita olah menjadi selai. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Faktor internal. Ada strength atau kekuatan. Yang pertama, potensi untuk pengembangan olahan buah anggur. Buah anggur masih sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk-produk olahan. Yang kedua, mampu menghasilkan buah anggur dalam jumlah yang besar. Dengan alat produksi yang sudah ada dan ilmu teknologi yang ada, kita dapat menghasilkan anggur dalam jumlah yang besar. Ketiga, sumber daya manusia yang melimpah. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. 1. Air yang tidak lancar untuk budidaya anggur. Jika budidaya anggur kekurangan air, maka hasil yang dihasilkan tidak memuaskan atau kurang. Yang kedua, kesulitan memasarkan produk olahan anggur. Produk olahan anggur belum terkenal di kalangan konsumen, hanya konsumen tertentu yang
tahu produk olahan anggur. Yang ketiga, sumber daya manusia belum mengetahui tata cara produksi yang baik. Jika produksi belum baik, maka hasil yang dihasilkan belum baik. Maka harus ada pengetahuan tentang cara produksi anggur yang baik. Oke, untuk selanjutnya ada opportunities atau peluang dan juga ada threats atau ancaman. Untuk peluang, yang pertama adalah banyaknya olahan turunan buah anggur di pasaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyak pasar dapat menerima olahan dari buah anggur, termasuk olahan dari produk kami, yaitu selai anggur. Lalu yang kedua adalah pasar ekspor yang terbuka lebar. Jadi, sejak tahun 2015, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN telah berlaku, dan hal ini membuat pasar ekspor ke negara-negara tetangga menjadi lebih terbuka lebar, sehingga akan memperluas penjualan hingga ke luar negeri dan tentunya akan meningkatkan keuntungan penjualan juga. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan para petani. Nah, jadi karena anggur adalah komoditas pertanian, dengan bahan baku anggur yang kami gunakan untuk pengolahan agroindustri kami, maka akan berdampak juga kepada pendapatan para petani. Lalu yang keempat adalah menambah pendapatan daerah. Lalu untuk yang threats atau ancaman, yang pertama adalah pasar olahan anggur lokal yang belum terbentuk. Lalu yang kedua, harga buah anggur yang tidak bersaing. Jadi buah anggur segar milik petani tidak bersaing dikarenakan petani terlalu bergantung pada tengkulak. Apa itu tengkulak? Jadi tengkulak ini adalah pihak ketiga yang bisa mempermainkan harga dari anggur, sehingga petani hanya memperoleh keuntungan yang lebih kecil atau bahkan tidak dapat keuntungan sama sekali. Lalu untuk yang ketiga, image masyarakat akan buah impor. Jadi image masyarakat akan buah impor ini, masyarakat lebih memiliki minat tinggi kepada buah-buah lokal. Karena masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa dengan citra rasa buah lokal. Selain itu, harga buah lokal juga cenderung lebih terjangkau. Produk selai anggur ini kemungkinan akan lebih mahal karena buah yang digunakan adalah buah impor, sehingga harus bersaing dengan produk dari buah lokal lainnya. Selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Yang pertama, rajin melakukan evaluasi. Dengan evaluasi, kita akan dapat menilai penurunan atau peningkatan usaha dari kami, serta melihat arus bisnis. Apabila terjadi penurunan dalam usaha, maka kita harus mencari strategi yang baru. Namun, ketika terjadi peningkatan, maka kita dapat memaksimalkan kembali hal apa saja yang disukai oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada memanfaatkan sosial media. Strategi ini dapat menggunakan akun media sosial bisnis atau memanfaatkan fitur social media advertising agar calon konsumen nanti tertarik dengan produk tersebut dan berujung pada transaksi pembelian. Lalu yang terakhir ada pelayanan konsumen, yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya agar mereka merasa dihargai dan dihormati. Seperti kita harus sopan dan ramah, karena ada yang istilah biasanya pembeli adalah raja. Nah, kita juga bisa dapat dengan menawarkan bantuan, memberikan solusi, sehingga konsumen akan nyaman dan tertarik untuk membeli produk. Lalu selanjutnya ada gambar produk turunan. Selai anggur, ini ada produk utamanya yaitu anggur. Jadi buah anggur ini merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Komoditas anggur adalah sejenis buah yang memiliki berbagai macam olahan, salah satunya adalah selai anggur. Nah, lalu ini ada produk olahannya yaitu selai anggur. Selai anggur ini merupakan produk olahan buah anggur yang diperoleh dari proses pengolahan buah anggur segar. Selai anggur hitam dapat meningkatkan daya tahan mata, menurunkan risiko diabetes, mencukupi kebutuhan vitamin K, meningkatkan daya ingat, mengandung antimikroba, menurunkan risiko kanker, dan mencegah radikal bebas. Berikut adalah diagram dari proses pembuatan selai anggur. Proses yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Proses ini dimulai dengan memilih anggur yang berkualitas tinggi. Untuk memilih anggur-anggur ini, dibutuhkan mesin sortir buah. Mesin ini menggunakan teknologi optik untuk mendeteksi dan memisahkan buah-buah berdasarkan warna, ukuran, atau cacat tertentu. Misalnya, buah-buahan yang cacat atau tidak layak dikonsumsi akan dapat secara otomatis diidentifikasi dan disortir. Lalu setelah disortir, anggur-anggur ini akan dicuci secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran dan juga residu yang ada.
Pencuciannya dilakukan menggunakan mesin pencuci khusus yang dapat membersihkan anggur dengan efisien. Yang ketiga adalah pemisahan kulit. Setelah anggur-anggur dicuci, anggur kemudian dipisahkan dari kulitnya. Proses pemisahan ini dapat dilakukan menggunakan mesin pemisah kulit yang secara mekanis memisahkan kulit dari anggurnya. Biji-biji dari anggur juga dipisahkan menggunakan alat khusus. Setelah biji dan kulit anggur dipisahkan, anggur kemudian dihancurkan menjadi bentuk bubur. Penghancuran ini dapat dilakukan menggunakan mesin penghancur biji anggur yang sudah dirancang khusus. Setelah dihaluskan, bubur anggur ini digiling secara halus agar mendapatkan tekstur yang lembut dan juga homogen. Proses penggilingannya dilakukan menggunakan mesin penggiling yang presisi. Lalu bubur anggur yang telah digiling akan dipanaskan dalam wadah yang tertutup. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk mematikan mikroorganisme yang mungkin masih ada dalam bubur dan untuk memperbaiki tekstur dan rasa dari selai. Selanjutnya ditambahkan gula dan asam sitrat ke dalam bubur anggur sesuai dengan resep dan kebutuhan produk akhir. Penambahan ini bertujuan untuk mengatur kemanisan dan juga keasaman selai. Selain itu ditambahkan bahan-bahan lain seperti pektin atau pengental. Tujuannya untuk membantu pembentukan gel dan konsistensi yang diinginkan. Kemudian dilakukan pemasakan dalam suhu dan waktu yang tepat. Proses pemasakan ini membantu menghasilkan tekstur yang kental dan memberikan rasa yang mendalam kepada selai. Mesin yang digunakan adalah mesin pemanas tangki. Mesin ini dirancang khusus untuk memanaskan cairan atau bubur dengan mentransfer panas secara efisien dan merata ke seluruh massa cairan. Setelah pemasakan dilakukan pendinginan guna untuk membantu pembekuan struktur selai. Mesin yang digunakan adalah chiller atau pendingin. Setelah selai dingin, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai, seperti jar kaca atau kemasan saset. Wadah selai anggur disegel secara rapat untuk mencegah kontaminasi dan memastikan kesegaran dari produk.